Baik, selamat siang Pak Teza, juga teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis wacana. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan diskusi kita tentang Foucault, tetapi berbeda dengan minggu lalu yang membahas dari sisi paradigmatik ya, pendekatan Foucauldian itu seperti apa, kemudian konsep-konsep dan apa asumsi yang mendasari konsep Foucault, maka minggu ini kita akan lanjut pada pembahasan yang lebih bersifat teknis tentang metode analisis wacana kritis dengan menggunakan pendekatan ataupun metode analisis yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Kita akan berkuliah sampai pukul 2 siang ya, jadi silakan dimanfaatkan waktunya untuk sebanyak mungkin memperoleh pemahaman tentang metode analisis wacana dengan menggunakan pendekatan Foucauldian. Saya persilakan Pak Teza untuk dapat menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Caroline Pascarina atas kesempatannya. Teman-teman yang saya banggakan, S1 Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran, yang mungkin tengah mengambil apa ini sekarang kuliah untuk persiapan atau untuk memperkuat apa ya tugas akhir, penulisan tugas akhir teman-teman mungkin ya, baik itu berupa misalnya artikel jurnal untuk publikasi maupun mungkin untuk skripsi. Teman-teman, perkenalkan saya Teja Yuda, eh, dan teman-teman ini mungkin ada beberapa yang baru apa kita ketemu ya hari ini ya, seperti misalnya Mas David Krisdian dengan Afrila gitu ya. Ini boleh perkenalan dulu Mas David. Ya, halo Mas. Ya, kemarin belum ketemu ya dengan saya. Belum Mas. Oke, Mas David, sebagaimana yang kita diskusikan kemarin, topik risetnya tentang apa Mas? Kalau saya tentang penggunaan Sirekap Mas. Oh, si rekap ya. Kira-kira boleh digambarkan sedikit tentang bagaimana penelitian yang Anda lakukan begitu? Oke, boleh. Baik Mas. Jadi untuk eh, topik risetnya sendiri, kemarin kan saya memang sempat jadi anggota KPPS ya, ketika pemilu kemarin. Jadi kurang lebih ingin menganalisis kekurangan dan dinamika apa saja yang terjadi dalam penggunaan Sirekap pada saat pemilu gitu. Karena uh, dalam sepengalaman saya kemarin memang cukup bermasalah gitu dan banyak banget kendalanya dalam menggunakan Sirekap. Kurang lebih Oh, begitu sih. oke. Jadi kira-kira ingin apa namanya membongkar apa sih sebetulnya ya yang menjadi permasalahan, eh, mungkin eh, ya kontroversi dan sebagainya ya yang muncul begitu dalam penggunaan Sirekap ini sebagai database begitu ya. Iya, betul Mas. Oke, baik Mas David, semoga sukses untuk penelitiannya. Lalu ke Afrila ini, Salsabila. Silakan ke Afrila. Oke, halo Mas. Ya, Punten banget. Sebelumnya oke. aku tuh sebenarnya nggak harus, aduh maaf, aku nggak harus ikut kelas ini karena aku tuh ngambilnya kuanti tadinya, cuman eh, mau pindah mau pindah kelas gitu karena ternyata aku tuh mau ngambil skripsi kualitatif, tapi aku tuh belum ada waktu buat ngomong sama Bu Carol, jadi mohon maaf ya Bu Carol kalau saya lancang ikut kelas ini tiba-tiba. Tahu kalau ini tuh online jadi ikut aja gitu. Terus tadi kalau terkait ini nggak apa-apa lanjut aja ya Mas terkait Ya, saya ya. silakan. Topiknya apa?
Rencananya Oke, tuh oke. saya mau ngambil tentang peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengelolaan limbah B3. Cuman untuk kayak fokusnya lagi belum saya ini lagi sih, Mas, tentang skrip masih agak kasar gitu. Mohon Oke, maaf. belum belum diperhalus berarti kalau masih kasar ya. Iya, Maksudnya sudah proposal, sudah sempro atau yang oh semacam belum, itu? belum. Belum. Baru kemarin aku baru bimbingan lagi sama Dosbing dan baru kayak, oh ngambil topik ini aja gitu. Oke, Kak Afrila, terima kasih. Semoga sukses. Dan kebetulan nanti kita akan diskusi juga bagaimana apa ya deciding begitu ya. Jadi menentukan deciding dari research topik begitulah. Bagaimana kita tuh eh, berdasarkan apa sih kira-kira kita menentukan topik research kita begitu ya. Nah, kita akan sedikit bongkar lagi, mungkin nanti akan ada flashback begitu ya ke bagaimana filsafat dalam penelitian dan sebagainya sedikit, karena itu kaitannya juga dengan bagaimana knowledge formation ya atau pembentukan pengetahuan ya yang juga didiskusikan secara luas oleh para pengikut Foucault begitu dalam apa namanya mendiskusikan tentang gagasan-gagasannya Foucault. Oke, kalau Mas Fadlan Irham kemarin ikut nggak ya? Baik, terima kasih Iya, Mas. Makasih Bu halo Karen. Mas. Iya, baru ketemu kita Oke, minggu ini, Mas. ya Mas Fadlan, silakan topiknya Mas. Ya, kebetulan saya sendiri insya Allah akan mengambil ini sih, Mas, formulasi kebijakan tentang RUU ASN. Jadi nanti saya akan buat kasus empirisnya, saya akan membahas tentang pro kontra pembubaran dari KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara dan nanti dikaitkan dengan netralitas ASN yang sekarang kebetulan lagi rame. Nah, nanti rencananya saya akan mengambil sudut pandang dari stakeholder-stakeholdernya, terus negosiasi-negosiasinya yang terjadi selama perumusan RUU itu, dan nanti bakal melihat pro kontranya apa aja. Tapi buat detail-detail laginya sih belum sih, masih nyusun juga sih Mas. Baru judulnya baru diterima juga kemarin sama Dosbing gitu. Oke, mantap ya. Jadi baru bagaimana ini di ditawarkan begitu ya kepada dosen pembimbing begitu, bagaimana topiknya ya. Betul Mas. Belum seminar ya Mas ya, masih Belum pembimbingan masih untuk nyusun. proposal. Oke. Semoga sukses ya teman-teman semuanya. Saya langsung saja kita masuk misalnya ke materi eh, apa lanjutan yang kemarin ya. Tapi langsung ke sini teman-teman. Kalau ada yang misalnya memang apa gangguan gitu ya terkait dengan suara ataupun misalnya tampilan ini yang terganggu, tolong langsung interupsi ya teman-teman ya. Ataupun misalnya teman-teman mau bertanya dan sebagainya, silakan aja langsung interupsi, tidak harus menunggu sesi tanya jawab begitu. Nah, teman-teman, bagaimana sih membingkai project research kita begitu ya? Nah, ini tentu saja misalnya Creswell ya menawarkan suatu apa namanya? Ini diskusi bahwa topik research itu ya adalah suatu yang apa ya, yang lebih luas, yang harus diatasi begitu di dalam studi begitu ya, suatu fenomena. Terus problemnya itu apa sih? Ya, misalnya ini secara general ya terkait dengan konteks mata apa perkuliahan di politik ya, di ilmu politik begitu. Yang terkait dengan isu, fenomena, ya kegelisahan sosial ataupun ke ya subjek ataupun eh, realitas tertentu ya begitu ya yang menjadi kontroversi misalnya tadi terkait dengan Sirekap dan sebagainya. Ya ini yang mungkin harus diatasi di dalam topik penelitian kita tentu saja begitu. Lalu yang terkait dengan tujuannya ya ini juga menjadi apa sesuatu yang harus kita capai begitu ya, yang harus kita atasi, yang harus kita capai, yang mungkin kita diskusikan, yang mungkin ada gap yang harus kita perkuat dan sebagainya. Nah, lalu misalnya apa yang terkait dengan research question begitu ya. Nah, bagaimana misalnya kita untuk membingkai suatu topik research itu agar tetap fokus begitu ya sesuai dengan tracknya ya kita
mungkin memerlukan suatu pertanyaan penelitian begitu ya. Lalu kita berupaya untuk menjawab research question tersebut. Akan tetapi apakah itu wajib, Pak? Saya kira banyak yang saya temukan di artikel jurnal ilmiah, di jurnal internasional bereputasi misalnya, yang tidak menggunakan research question begitu ya. Tetapi itu kembali lagi mungkin kepada pedoman di masing-masing perguruan tinggi begitu. Nah, akan tetapi yang paling penting dari struktur di proyek riset kita yaitu bagaimana tujuan riset kita begitu ya. Karena itulah yang akan kita upayakan gitu di dalam prosesnya nanti begitu. Nah, jadi misalnya untuk pertanyaan penelitian ya sebetulnya juga bisa diganti begitu ya pertanyaannya dengan pernyataan tentang tujuan riset kita begitu. Jadi bukan mana yang wajib ataupun ini ya, diskusinya bukan seperti itu, tetapi ini kembali lagi ke konteks pedoman misalnya, ataupun yang paling penting untuk mencerminkan bagaimana riset yang harus kita lakukan atau yang ingin kita capai, ya tentu saja ini terkait dengan purpose-nya atau objektifnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ya tentu saja aksiologi, ontologi, epistemologi, metodologi begitu ya, lalu desainnya, metodesnya, nah, ini sumber-sumbernya misalnya begitu ya. Nah lalu bagaimana misalnya kita mendiskusikan tentang ini semua, berawal misalnya dari ontologi begitu ya. Nah misalnya bagaimana sih existence gitu ya, ontologi itu adalah filsafat begitu ya, atau misalnya keberadaan begitu ya. Lalu ontologi itu nature of reality, apa kondisi yang eksistensial begitu yang terkait dengan material atau apa konteks material, sosial, politik maupun budaya begitu. Nah, ini apa yang kita mau teliti begitu. Dan ini mencakup atau terkait dengan apa? Tentang realita atau fakta, dan ini juga berurusan dengan apa yang ingin kita ketahui, yang dapat kita ketahui begitu. Oke. Nah, lalu ini nature of reality. Nature of reality itu kalau misalnya dalam konteks diskursusnya Foucault begitu, ya kita misalnya mengacu kepada praktik diskursif suatu pemerintahan begitu ya, atau kepada teks begitu ya, atau kepada misalnya nanti konsep-konsep yang akan kita singgung juga, dan juga yang sebelumnya sudah kita singgung begitu ya terkait dengan power relation begitu ya, atau hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan misalnya, atau hubungannya dengan epistem tertentu, atau gagasan tertentu misalnya yang ingin kita kritik begitu, atau gagasan yang ingin kita perkuat misalnya. Nah ini masuk semua ke dalam orientasi ontologis begitu ya dalam riset kita begitu. Jadi apalagi saya kira di ilmu politik begitu, ini bisa begitu ya apa, saya tidak tahu apa aturannya seperti apa secara spesifik, tetapi arti apa penelitian-penelitian yang berbasis konseptual begitu ya, secara konseptual yang mungkin bisa dilakukan begitu ya. Jadi teman-teman bisa duduk gitu ya di laboratorium atau di perpustakaan atau di depan laptop begitu, tidak harus misalnya untuk mengumpulkan data apa dalam penelitian itu tidak harus ke lapangan misalnya, tetapi melakukan kajian teks seperti itu ya, atau misalnya mengumpulkan sumber daya semiotika begitu ya, semiotika sosial visual begitu, terkait gambar dan sebagainya, meme begitu ya, bagaimana kritik-kritik ataupun drama dalam suatu politik begitu ya, seperti kemarin misalnya isunya pemerintahan cawe-cawe dan sebagainya, ada kontroversi dan sebagainya, lalu itu muncul berbagai gojekan misalnya ya, berbagai sindiran dan sebagainya yang dikemas dalam suatu konten ataupun ya secara visual begitu ya, baik itu video maupun gambar ataupun kartun misalnya di majalah Tempo begitu ya. Apakah itu bisa diteliti? Tentu saja sangat bisa. Dan itu terkait dengan bagaimana
realitas begitu ya. Realitas di sini dalam secara ontologis bagaimana teks begitu ya yang diasumsikan sebagai realitas, sebagai representasi begitu. Nah, terus ini ya. Jadi ontologi itu terkait dengan realitas, fenomena ataupun fakta ataupun misalnya gagasan yang ingin kita perkuat. Nah, terus epistemologi, knowledge gitu ya. Bagaimana the nature of knowledge atau bagaimana pengetahuan, apa pengetahuan yang kita gunakan untuk mengkaji realitas tersebut begitu. Apa pengetahuan apa yang dianggap sebagai pengetahuan misalnya begitu ya. Atau misalnya pengetahuannya siapa yang legitimate begitu. Nah, ini terkait dengan Foucault juga tentu saja teman-teman. Misalnya bagaimana legitimasi sosial dibentuk begitu ya. Atau misalnya secara epistemologi Anda menggunakan social constructionism begitu ya. Nah, ini bisa digunakan dalam analisis Foucault begitu. Mengenai siapa sih aktor yang punya legitimasi untuk menyatakan suatu hal, suatu fenomena dan sebagainya, untuk menilai. Kadang kan gini fenomenanya kita bahwa seolah-olah ketika saintis begitu ya, atau misalnya tokoh atau misalnya idola gitu ya, yang kita anggap secara otoritas begitu ya, mereka punya otoritas tentang hal tersebut. Jadi ketika dia mengeluarkan suatu pernyataan itu akan dianggap sebuah kebenaran begitu. Nah, disinilah perlunya kita secara kritis misalnya mempertanyakan itu kembali begitu ya, mempertanyakan gagasan-gagasan itu dan sebagainya. Sehingga apa sih yang dianggap benar, siapa sih yang boleh berbicara tentang kebenaran, siapa sih yang membentuk kebenaran dan sebagainya. Nah, juga terkait dengan diskusi di dalam wacana Foucauldian begitu ya. Nah, terus sumber dari pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu dibentuk begitu ya, dibentuk dilegitimasi lalu disebarkan begitu ya, diselidiki dan sebagainya. Ini epistemologi, tentu saja misalnya kita harus punya suatu posisi epistemologis begitu dalam melakukan penelitian. Ya, ini terkait juga nanti ada contohnya teman-teman secara teknis di suatu artikel begitu ya. Nanti ontologi, epistemologi. Nah, ini bagaimana perspektif ya. Bisa diringkas misalnya epistemologi itu apa? Perspektif. Perspektifnya dari feminis kah? Untuk misalnya mengkritisi tentang relasi antara perempuan dengan anggota masyarakat yang lainnya, misalnya yang dianggap tidak equal begitu ya, unequal misalnya, atau misalnya terkait dengan bagaimana epistemologi dalam penelitian yang terjadinya ketimpangan kekuasaan misalnya di pabrik, di buruh dan sebagainya, di pergerakan-pergerakan sosial seperti itu dan sebagainya ya, atau di suatu institusi tertentu yang diasumsikan mempunyai praktik yang kurang jos begitu ya, yang terkait dengan ketimpangan kekuasaan dan sebagainya. Nah, bagaimana misalnya kita menggunakan epistemologi interpretatif gitu ya, misalnya untuk apa? Untuk mengkaji misalnya menggunakan metode narrative inquiry misalnya ya. Bagaimana partisipan kita diminta untuk storytelling, menceritakan tentang pengalamannya dan sebagainya. Lalu kita interpretasikan begitu ya. Nah, ini juga kaitannya dengan Nietzsche misalnya ya, yang menggambarkan bahwa tidak ada fakta begitulah kira-kira. Yang ada hanya interpretasi begitu. Lalu Nietzsche juga
di gagasan-gagasannya ini diperluas dan dipelajari, diperkuat lagi oleh Michel Foucault juga tentunya misalnya. Ya kita bisa lihat fenomena kemarin ya, pemilu bisa misalnya ya. Kita interpretasikan bagi pendukung ataupun bagi pasangan calon nomor satu ya, terjadinya ya kontroversi banyak begitu ya tentang pemilu kemarin. Lalu misalnya bagaimana interpretasi yang diungkapkan oleh pasangan nomor urut 3 misalnya. Apakah Anda percaya elektoral saya segitu misalnya begitu ya, 16%. Nah, itu kan interpretasi teman-teman. Terus bagi pasangan nomor urut 2 dan pendukungnya ya ini oke gas begitu ya, kira-kira begitu. Oke gas dan ini adalah kemenangan yang sah begitu ya. Karena apa? Karena ya prosesnya dijalankan dan sebagainya dan tidak ada, katakanlah protes-protes ini kan tidak muncul sebelumnya, ya muncul tetapi tidak membuat proses pemilu ini dibatalkan dengan misalkan mundur pasangan calon dan sebagainya, kan tidak seperti itu gitu. Nah, jadi semua interpretasi di apapun fakta yang sebenarnya kita terlepas dari fakta yang sebenarnya seperti apa begitu ya, atau kalau misalkan ada terjadinya ya kontroversi yang yang selama ini didiskusikan, disebarkan begitu ya. Terlepas dari itu semua interpretasi begitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Epistemologi itu bagaimana perspektif kita, bagaimana epistemologi itu bagaimana perspektif, bagaimana juga paradigma begitu ya, bagaimana posisi kita gitu ya dalam melihat suatu fenomena atau realitas gitu ya. Dan kita untuk mempelajarinya tentu saja membutuhkan sudut pandang tertentu gitu. Nah, itu akan menentukan bagaimana proyek kita dilakukan, metodenya seperti apa, teori apa yang kita pilih untuk digunakan. Kalau Anda menggunakan penelitian deduktif misalnya, kan Anda perlu untuk memilih suatu teori sebagai parameter untuk dijadikan alat analisis misalnya begitu. Nah, kecuali kalau Anda induktif juga ya tentu saja perlu untuk punya posisi epistemologis tertentu gitu dalam melihat dan mengkaji tentang realitas tadi. Seperti itu teman-teman, kira-kira teori juga masuk di sini gitu ya tadi, sehingga metode teori juga ditentukan dari epistemologi yang kita pilih begitu ya, yang kita jadikan landasan dalam melakukan research. Nah, lalu ini misalnya contoh-contoh ya teman-teman, ini tidak semuanya, tetapi ya cukup banyak lah begitu ya, research epistemologi. Nah, ini critical theory, misalnya dari teori kritis atau emansipasi begitu ya, empirisme atau positivisme atau post-positivisme begitu ya. Nah, ini yang sebagaimana yang ya mungkin yang paling tua juga begitu ya, salah satu yang tua begitu ketika misalnya kebenaran itu tunggal begitu ya, objektif dan sebagainya. Lalu harus netral gitu ya, bebas nilai dan sebagainya. Nah, ini positivisme teman-teman. Terus feminis tadi ya kita singgung, hermeneutik misalnya. Bagaimana penghayatan individu terhadap makna begitu ya. Tentu saja beda dengan fenomenologi. Fenomenologi kita bicara tentang makna. Kita mendiskusikan tentang bagaimana makna dari pengalaman partisipan kita gitu ya. Tapi hermeneutik ya melebihi itu, melampaui itu, misalnya bagaimana penghayatan individu terhadap makna tersebut gitu. Katakanlah kalau saya misalnya ya sebagai seorang yang punya banyak keterbatasan, lalu saya memaknai tentang
tentang kuliah yang sedang saya jalankan ini adalah sebagai anugerah dari Tuhan, gitu ya, sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, ini adalah makna. Lalu hermeneutik ada di mana? Ya, hermeneutik bagaimana saya menghayati makna tersebut, begitu. Dengan apa misalnya saya belajar belajar dengan intens, dengan rajin, tekun dan sebagainya. Kira-kira kalau misalnya orang jam 8 baru ke kampus, saya jam 5 ke kampus, hari Minggu ke kampus misalnya. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi penghayatan individu dan membentuk perilaku kita juga dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda menggunakan perbedaannya antara fenomenologi dan analisis fenomenologi interpretatif atau APA begitu ya dengan hermeneutik gitu. Nah, kira-kira nanti ada persimpangan di situ. Ini beyond lah, lebih beyond. Lalu humanisme, posthumanism gitu ya. Bagaimana misalnya kita formasi subjek begitu. Nah, ini sehingga kita tidak bisa, kalau bagi para Foucauldian misalnya begitu ya, manusia sekarang ini sebagaimana didiskusikan oleh Shakespeare ya tentu saja dengan wacana dan apa ya antara pengetahuan dan kekuasaan begitu ya, self constitution gitu ya kalau istilahnya Foucault begitu, lalu membentuk perilaku kita, membentuk bagaimana kita berperilaku, berbicara dan sebagainya begitu ya. Itu tentu saja bukan asli dari kita begitu ya, tapi dibentuk dengan berbagai wacana yang berkembang gitu ya di sekitar kita. Nah, itu adalah proses internalisasi begitu ya, sebagaimana yang kita diskusikan kemarin. Lalu eksternalisasinya bagaimana ya, kita eh, apa menyepakati itu semua gitu ya di masyarakat tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah dan sebagainya. Lalu itu berpengaruh juga terhadap perilaku manusia yang lainnya seperti itu ya. Kira-kira itu ya, posthumanism itu seperti itu. Fenomenologi tadi postmodern tentu saja ini juga salah satu yang ini ya, yang menjadi apa katakanlah ya postmodernisme itu ya gerakan ininya, gerakan sosial, gerakan seni begitu ya. Kalau di ininya di di bidang ilmiahnya ya mungkin masuk ke post strukturalisme. Jadi ada strukturalisme, terus ada post-strukturalisme, dan juga misalnya nanti ada jalan ketiga yang didiskusikan oleh siapa, Anthony Giddens begitu ya, dengan structuration dan sebagainya sebagai jalan tengah begitu. Kalau pragmatism juga ya, pragmatis, interpretivism, nah, tadi yang sebagaimana kita singgung, social constructivism dengan social constructionism gitu ya. Ini tentu saja beda. Konstruktivism itu ya bagaimana pengetahuan itu secara kognitif gitu ya dibentuk secara bersama begitu ya, secara bersama. Misalnya ya pengetahuan kita tentang apa ya yang menjadi duit itu bernilai ya tentu saja kita melegitimasi itu secara bersama-sama begitu ya. Kalau kita tidak melegitimasinya ya kita tidak, juga mungkin saja tidak menganggap bahwa uang itu sebagai alat pembayaran yang sah begitulah kira-kira. Kalau pendidikan misalnya ya, kita kenapa sih sekarang mengakses pendidikan tinggi dan sebagainya ya karena menganggap bahwa pendidikan itu penting begitu. Ya, karena apa juga? Mungkin karena wacana tentang masa depan, tentang pengaturan bagaimana untuk produktivitas kita, untuk masa depan yang baik dan sebagainya itu. Itu diskursusnya seperti itu. Nah, lalu mengkonstruksi diri kita gitu ya. Nah, kita sehingga menganggap lalu melegitimasi tentang pendidikan begitu, tentang wacana di pendidikan. Lalu kita mengaksesnya. Maka pendidikan itu menjadi penting. Nah, terus interaksionisme simbolik dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, jadi perspektif ya filosofis mengenai bangunan dari knowledge begitu ya, atau episteme atau knowledge formation tadi.
di pembentukan pengetahuan, misalnya ontological stance-nya di mana begitu ya, apa yang menjadi hakikat dari realitas gitu ya. Lalu kalau misalnya subjektif gitu ya, itu memaknainya bahwa realitas sosial itu tidak tunggal gitu ya. Jadi apa misalnya kalau makna dari suatu kalau ini ya ke Foucault misalnya ya, dari hal-hal yang kecil misalnya seperti apa ya, kopi misalnya ya, seperti kopi ya, ini kan terjadi signifikansi gitu di era postmodern misalnya gitu ya. Bahwa misalnya kalau kopi ya, sebenarnya kopi ya sama loh, nggak ya, ingredientnya itu kan mungkin kira-kira mirip-mirip lah gitu ya, terlepas dari selera begitu ya. Ada juga ya banyak orang gitu bahwa kopi yang mahal-mahal misalnya sebagaimana di Starbucks atau dan sebagainya malah tidak suka gitu, malah sukanya kalau kopi-kopi biasa ya begitu di warung kopi. Nah ini kan kalau misalnya kopi di warung itu harganya sekian, tetapi juga masuk dikemas menjadi ada signifikansi lah begitu, menjadi 50.000 dan sebagainya, ada pertambahan nilai. Nah lalu bagi kita ya kopi itu tidak tunggal seperti itu ya, terlepas dari itunya ya. Kalau bagi kita ya kopi apapun, bagi saya adalah kopi itu harus diminum di waktu malam atau airnya segini begitu ya, jangan terlalu panas juga jangan terlalu dingin dan sebagainya, dan itu udah jadi makna kita gitu ya, sehingga untuk membentuk makna itu tidak tunggal aja, tapi otentisitas, berdasarkan pada otentisitas yang ada di diri kita masing-masing begitu, walaupun kopinya sama gitu ya. Bagi kopi, terlepas dari bagaimana misalnya dia mengalami signifikansi, tetapi bagi saya gitu atau bagi Anda semua teman-teman masing-masing bisa memaknai kopi ini dengan cara yang beragam. Kopi itu enaknya diminum setelah ini, kopi itu seharusnya minumnya harus di suatu apa namanya tepi danau, ataupun misalnya enaknya minum kopi itu ya pagi hari ataupun di atas gunung dan sebagainya. Itu udah realitas itu banyak begitu ya, jadi multiple, sifatnya beragam gitu teman-teman. Kalau objektif ya tentu saja misalnya tunggal gitu ya. Jadi dunia sosial itu nah di sini ada artikel gitu ya, jadi tunggal. Nah, lalu epistemological stance-nya bagaimana? Siapa yang apa yang dapat kita ketahui dan siapa yang dapat mengetahui begitu ya. Seperti itu misalnya, tentu saja ini juga menjadi argumentasi kenapa di riset itu Anda mungkin ya kalau di tugas akhir ataupun di artikel ilmiah ya seringkali saya membacanya bahwa di paragraf kedua tuh kira-kira harus muncul ini yang namanya epistemological stance-nya gitu. Di kalimatnya kira-kira mengacu pada apa tadi? Pada misalnya perspektif kritis misalnya mengenai apa? Mengacu pada feminisme, mengacu pada hermeneutics, mengacu kepada fenomenologi, mengacu kepada tradisi interpretivism dan sebagainya gitu ya. Penelitian ini dilakukan untuk misalnya seperti itu. Dengan mengacu pada interpretivisme gitu ya, kami menggunakan naratif inquiry begitu atau critical narrative analysis gitu ya untuk membongkar narasi pemerintah yang bla 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 dan sebagainya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana membangun ini ya atau memposisikan epistemologi di dalam penelitian kita. Gitu ya. Jadi dengan begitu nanti argumentasinya terbentuk begitu, tidak hanya klaim teman-teman. Dia mengacu pada apa, penelitian ini dilakukan untuk apa. Jadi berakar pada apa misalnya, pada tradisi apa, tradisi yang mana di sini misalkan ya,
Lalu penelitian ini dilakukan untuk apa? Atau metode penelitian ini berakar pada tradisi yang mana misalnya untuk membongkar apa, untuk menganalisis apa, untuk mempelajari apa. Nah, itu kira-kira posisi metodologis ya, atau epistemologi. Karena dia menentukan, epistemologi ini menentukan metodologinya. Nah, jadi misalnya kalau subjektif itu tujuannya adalah untuk memahami gitu ya, subjektivitas yang beragam begitu ya. Dan individuals ya, masing-masing individu itu adalah ahli begitu. Jadi nanti ini contohnya misalnya ya, contohnya sebentar teman-teman. Subjektif seperti ini tuh saya ini, contohnya di teman-teman. Nah, ini teman-teman kira-kira ya bisa terlihat ya di Journal of Medicine and Philosophy Oxford ya, kalau nggak salah ini Oxford, dan ya kita lihat abstraknya. Artikel ini mengeksplorasi gagasan ya, dua gagasan yang berbeda mengenai kekuasaan gitu ya. Di mana yang satunya adalah subjek di konstitusi dibentuk oleh kekuasaan dan relasi kekuasaan dan pengetahuan begitu ya. Dan yang lainnya ini menekankan kepada bagaimana kekuasaan sebagai fitur sentral dari tindakan manusia begitu ya. Dengan mengacu, nah ini teman-teman, ini adalah kira-kira contoh dari posisi epistemologis. Dengan mengacu pada konseptualisasi mengenai kekuasaan, dua kekuasaan ini, dua konseptualisasi mengenai kekuasaan, karyanya Foucault berkontribusi terhadap 3 poin kritis dari pembentukan subjektivitas yang dimedikalisasi, teman-teman. Nah, jadi isu mengenai medikalisasi ini perlu untuk didiskusikan baik dalam praktik yang spesifik maupun yang holistik begitu ya, secara holistik. Nah, ini di dalam carceral. Nah, ini carceral juga istilah Foucault, teman-teman. Jadi banyak banget ya terus istilahnya ya. Carceral itu seperti apa sih? Carceral tuh kira-kira ini, teman-teman. Ada nggak ya di slide ini? Nah, ini teman-teman, carceral itu seperti ini. Foucault berargumen bahwa lembaga-lembaga seperti penjara, rumah sakit, camp, tentara, dan rumah sakit jiwa memiliki kesamaan, misalnya.
pemisahan dari dunia luar, runtuhnya pembedaan antara kerja, tidur, bersantai, dan penerapan disiplin. Secara khusus, Foucault menegaskan bahwa lembaga karseral sepertinya penjara menggunakan teknologi disipliner yang terfokus tidak pada hukuman fisik, melainkan administrasi, pengintaian, atau surveillance ya, dan registrasi. Nah, ini bentuk-bentuk ini, disipliner ini nanti ada juga contohnya teman-teman di slide berikutnya begitu ya. Foucault menyatakan bahwa masyarakat dewasa ini adalah masyarakat karseral karena menggunakan teknologi disipliner tersebut. Nah, jadi hukum lebih kepada pengaturan itu lebih kepada ini ya, administrasi, pengintaian, surveillance, registrasi dan sebagainya. Nah, dalam konteks yang ini misalnya ya, kita perlu memikirkan bagaimana kita sebagai manusia begitu ya. Nah, ini didisiplinkan dan disubjektifikasi melalui medikalisasi, teman-teman. Sebagai wacana, praktik, dan institusi yang semuanya merupakan ini, teman-teman, kristalisasi dari hubungan kekuasaan, medikalisasi. Nah, kami perlu untuk merefleksikan atau mencerminkannya bagaimana kita dapat melawan begitu ya, resist proses dari subjektifikasi ini, teman-teman. Dari subjektifikasi itu kita tuh disubjektifikasi, dibentuk dengan beragam ya klasifikasi, diskursus dan sebagainya begitu ya. Ya, ini adalah homoseksual misalnya kalau Foucault. Ini adalah heteroseksual. Ini adalah orang yang katakanlah dianggap gila gitu ya. Ini marginal, ini. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk apa mengelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang punya lokalitas yang khas begitu ya, sehingga pengaturan itu dijalankan dengan lebih mudah, dengan lebih mungkin seperti itu. Nah, kan terjadi juga misalnya di teori pembangunan ataupun misalnya di kuliah hubungan internasional katakanlah ya, atau politik internasional ya, kita akan memahami misalnya tentang bagaimana teori sistem dunia begitu ya. Ada global south gitu ya, ada negara-negara berkembang, ada negara-negara selatan gitu ya, negara-negara utara, ada dunia pertama, dunia ke-1, dunia kedua, dunia ketiga misalkan, seperti itu kira-kira ya. Klasifikasi seperti itu memungkinkan untuk pengaturan bisa dijalankan. Nah, jadi kalau kita belum masuk ke pendapatan domestik brutonya sekian, kita belum masuk mencapai yang klasifikasi negara maju dengan sehingga akses atau polusi atau arsitektur berbagai arsitektur pemerintahan dunia ini tidak bisa kita akses dan sebagainya begitu ya. Karena kita belum memenuhi syarat untuk mengakses tersebut, bantuan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, jadi juga terjadi dalam medis gitu ya, dalam medikalisasi. Nah, jadi karena apa? Kekuasaan itu berasal dari bawah dan pasien gitu ya membentuk dirinya melalui teknologi of the self. Jadi teknologi diri. Jadi karyanya Foucault ini ya sangat membantu ya teman-teman, sangat berguna untuk mengkonseptualisasi medikalisasi dalam masyarakat kontemporer. Kira-kira seperti itu. Kita balik lagi ke slide yang tadi. Nah, ini jadi individual itu semuanya ya menjadi ahli begitu ya. Mereka sudah memiliki maknanya. Mereka ya katakanlah secara sederhana begitu ya. Kalau teman-teman aduh kadang-kadang gitu ya ke orang tua misalnya atau ya ini adalah pacar saya, ini adalah saya yang tahu gitu tentang dia dan sebagainya. Jadi mungkin bapak atau ibu kok ngatur-ngatur dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kan adalah perspektif yang mungkin muncul di zaman sekarang ya sebagai sebuah epistem, lalu ada praksiologis begitu ya, ada praktik sosialnya dan sebagainya. Ya zaman dulu mungkin tidak seperti itu teman-teman. Yang namanya pernikahan ya mungkin saja sebagaimana yang kita pahami dari cerita-cerita Siti Nurbaya seperti itu ya, bahwa perjodohan itu dilakukan oleh orang tua dan sebagainya dan kita tidak punya
tidak punya otoritas yang penuh untuk menentukan bagaimana hidup kita ke depannya dan sebagainya, dan siapa yang menjadi jodoh kita begitu. Sebagaimana misalnya contoh yang ada di artikelnya Sarah Ahmed kemarin ya dan kawan-kawan. Nah, nanti kita masuk ke Sarah Ahmed, tetapi kita lanjutkan dulu yang ini. Jadi objektif misalnya, kalau subjektif itu ya kita memahami. Makanya kalau penelitian-penelitian yang subjektif begitu yang seperti ini, diskusinya bukan lagi misalnya apa ya teman-teman, berapa partisipannya, minimal berapa, nggak ada minimal maksimal teman-teman, gitu ya. Jadi bahkan di dalam penelitian subjektif yang seperti ini, epistemologinya bahwa ya teman-teman bisa melakukan bahkan autoetnografi gitu. Teman-teman bisa melakukan penelitian terhadap diri teman-teman sendiri misalnya. Anda sebagai seorang mahasiswa ilmu politik, Anda sudah belajar tentang ilmu politik selama 4 tahun, gitu ya. Lalu bagaimana Anda misalnya memaknai peristiwa-peristiwa politik yang ada hari ini, begitu ya, peristiwa-peristiwa politik kontemporer dan sebagainya. Nah, lalu Anda berdiskusi, berdialog dengan diri Anda sendiri. Apakah itu Ini sebentar ya, Pak Tesanya lempar, nanti gabung lagi ya. ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi bahwa eh, ini sudah kepada lokalitas. Jadi Foucault itu menolak universalitas, dia juga menolak kausalitas begitu ya, sebab akibat begitu ya. Dia lebih spesifik, dia ke lokalitas tertentu dan sebagainya. Sehingga subjektivitas seperti ini sangat kental begitu ya. Dan tentu saja itu akan berbeda dengan misalnya penelitian-penelitian positivistik. Nah, ini yang membedakan begitu ya. Sehingga teman-teman tadi diskusinya bukan lagi seberapa besar partisipannya harus ini. Nggak seperti itu ya, tetapi lebih kepada misalnya apa bagaimana eh, inquiry ataupun misalnya eksplorasi terhadap wacana-wacana yang saling terkait dan sebagainya itu dilakukan begitu ya. Bagaimana pemaknaan dan sebagainya. Bahkan bagi Foucault ya makna itu tidak stabil begitu ya.
Nah, ini menjadi wahana untuk dekonstruksi misalnya. Nanti kita singgung di slide berikutnya, teman-teman. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi bahwa teman-teman sebagai mahasiswa politik pun ya tadi bisa saja melakukan autoetnografi misalnya. Jadi teman-teman meneliti diri sendiri begitu ya. Jadi sebelum meneliti diri yang lain, meneliti orang lain ya teman-teman melakukan diri sendiri. Apakah riset seperti itu Pak apa ya katakanlah masih ada yang kental positivistiknya begitu ya. Itu laku Pak, valid dan sebagainya. Oh, teman-teman jangan khawatir. Jadi banyak banyak apa jurnal internasional bereputasi yang I1 bahkan ya SSCI Social Citation Index Social Science Citation Index ya di WOS itu ya juga dia artikel-artikel autobiografi begitu ya. Kualitatif post apa dulu kan kita masih ya berkutat di kualitatif atau kuantitatif misalnya sebagaimana tadi Kak siapa Salsabila ya. Ya, ada juga kan mixed method. Bahkan bagi analisis wacana ya ada Shakespeare misalnya baru-baru ini dengan peneliti-peneliti kualitatif yang lain ya dalam simposium, dalam suatu conference dan sebagainya di di komunitas peneliti-peneliti kualitatif dunia ya mereka memiliki apa namanya menerbitkan suatu gagasan-gagasan baru gitu ya inovasi-inovasi dalam penelitian kualitatif yang disebut dengan post qualitative inquiry misalnya. Jadi melampaui jadi bukan sebagaimana penelitian kualitatif ini lebih kepada eh, apa penyelidikan wacana sih sebetulnya ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di artikel-artikelnya apa Maze ataupun Shakespeare ataupun Bankston. Mungkin nanti saya share kepada teman-teman semua ya melalui Ibu Dr. Caroline. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi subjektif ya ini dan objektif gitu ya. Nah, ini juga signifikansi terhadap apa aksiologi ya. Bagaimana sih apa nature of value begitu ya yang ditawarkan nilai dari penelitian kita untuk apa? Untuk knowledge, untuk praktis ya, atau untuk intervensi terhadap kebijakan ya. Kita kan levelnya di situ toh, bukan kita mengubah kebijakan untuk apa seperti itu kan karena kita bukan pemangku kepentingan ataupun misalnya bukan aktor lah katakanlah seperti itu ya kalau bahasa ilmu politik begitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita mengintervensi kebijakan melalui penelitian. Nah, ini juga bisa berguna secara praktis. Lalu signifikansi terhadap tindakan. Seperti itu, ini adalah aksiologi. Jadi ontologi realitasnya, epistemologi itu knowledge apa yang kita gunakan untuk mempelajari realitas tersebut, lalu aksiologi itu bagaimana nilai dari proses tersebut yang kita tadi tawarkan gitu ya. Dan teman-teman, aksiologi itu bukan hanya terpaku kepada dua gitu ya. Saya kira banyak tugas-tugas akhir yang masih terpaku kepada teoritis gitu ya, kegunaan teoritis gitu bahasanya atau kontribusi teoritis maupun praktis begitu ya. Padahal bisa juga teman-teman teoritis contribution gitu ya, conceptual contribution misalnya. Apa sih Pak itu Pak? Ya kira-kira apa ya? Teman-teman misalnya mengacu dengan pendekatan, ini kan problem epistemologi lagi nih misalnya. Makanya pentingnya di situ. Teman-teman menggunakan teori linguistik gitu ya, sebagaimana misalnya saya mulai di disertasi katakan dengan bimbingan dan arahan yang luar biasa dari Ibu Caroline misalnya. Saya di FISIP begitu ya menggunakan pendekatan linguistik untuk disertasi misalnya dengan sumber daya semiotika dan sebagainya. Apakah itu bisa? Ya bisa. Tentu saja itu ada signifikansi tertentu yang menjadi kontribusi teoritis maupun konseptual untuk mengkaji ya fenomena pemerintahan padahal gitu ya. Nah, jadi tidak terpaku kepada teori politik, ilmu politik ya teori politik saja gitu ya. Tapi teman-teman bisa untuk mengelaborasi teori dari mana misalnya kemarin ada kesendirian atau kesepian itu ya.
teman-teman bisa menggunakan misalnya teori dari ilmu pendidikan tentang apa geografi emosi. Nah itu siapa kemarin ya yang kesepian itu dilihat secara politik itu Mas siapa ya? Saya lupa. Nah itu geografi emosi misalnya ada 6 atau 5 parameter begitu ya. Politik, ada fisik, ada emosi dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi kontribusi dan sebagainya. Jadi empiris, metodologis, analitis, praktis, kontekstual, ataupun terhadap kebijakan. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah ini praksiologis begitu ya, bagaimana apa tindakan dan praktis begitu ya. Nah ini masih menjadi apa kurang kurang dibahas ya, kurang didiskusikan di masyarakat akademis kita begitu ya di Indonesia, tetapi eh, ini padahal penting gitu, apalagi misalnya dengan beban ya apa capaian pembelajaran gitu ya di kita ini di sisi lain harus menyiapkan eh, ya katakanlah teman-teman mahasiswa lulus lulus siap kerja dan sebagainya, tetapi juga bagaimana mencetak ya apa namanya dengan proses pembelajaran yang juga harus ada dimensi teoritisnya dan sebagainya begitulah kira-kira ya. Jadi tidak tidak seperti vokasi dan sebagainya. Nah, ini kan problem sebetulnya. Nah, ini praksiologi, penelitian-penelitian yang menitik beratkan kepada praksiologi orientation gitu ya, penekanannya kepada ke ini sangat diperlukan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini eh, jadi pada prosesnya gitu ya, ini ontologi gitu ya. Terus ini kalau di Foucault ataupun dari wacana kritis di sini teks bisa saja atau gambar atau objek-objek visual yang lainnya gitu. Ini sangat mungkin dilakukan. Itu teman-teman senang ke mall ya, Anda meneliti tentang mall. Teman-teman senang eh, misalnya apa ya, tontonan-tontonan yang kira-kira misalnya kayak kemarin protes terhadap Israel misalkan gitu ya. Lalu orang bakar diri dan sebagainya. Ya, representasi seperti itu kan politik representasi begitu ya. Dengan apa? Dengan media apa membakar diri seperti itu kan sebagai pertunjukan sebetulnya, pertunjukan politik yang dilakukan oleh ya seseorang dengan sadar dan sebagainya dia melakukan protes terhadap pemerintah di depan kedutaan. Apakah itu memungkinkan? Sangat memungkinkan, teman. Seperti itu. Bagaimana melakukan penelitiannya? Ya, banyak. Jadi eh, saya coba untuk misalnya ini ya, bagaimana sih suatu mall gitu ya di Singapura itu menjadi apa? Menjadi suatu situs ya, politik pemerintahan yang menjadi penting bagi negara Singapura untuk apa? Untuk menarik ini teman-teman konsumen ya, didesain begitu ya. Ini kan bisa saja teman-teman lakukan. Apa mallnya ya di Bekasi misalnya nih ada Ion terbaru gitu ya, terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Apa sih tujuannya diizinkan dibangun mall seperti itu, didesain seperti apa dan sebagainya. Apa ada muatan politis tertentu dan sebagainya itu kan bisa mungkin saja bisa dicari oleh teman-teman di ilmu politik. Nah, bagaimana ini juga dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk mendesain suatu atmosfer gitu ya, atmosfer yang
ya yang membuat membuat pengunjung nyaman untuk untuk konsumsi, untuk shopping gitu ya dan sebagainya. Nah, ini membentuk Membentuk eh, pengalaman sensorik begitu ya, indrawi begitu ya, dan sebagainya. Jadi eh, di dalam ini menempatkan diskusi dalam konteks pemerintahan gitu ya, upaya pemerintah yang untuk Untuk menguniversalisasi manipulasi sensorik begitu ya. Jadi manipulasi indrawi kita dimanipulasi dengan visualisasi dari desain mall dan sebagainya. Nah, ini juga terkait dengan Foucault, teman-teman. Governmentality itu juga mengacu misalnya pada desain ruang dan sebagainya ya. Bagaimana ruangan itu didesain untuk suatu tujuan politik tertentu. Ini untuk Seperti itu ya, kira-kira. Nah, ini realitas, ini ontologi, epistemologi, lalu di sini nanti kan ada, nah kalau ini di sini kuantitatif misalnya ya, yang positivistik begitu ya, netral gitu ya, objektif, valid gitu ya. Dan bisa digeneralisasi. Padahal kalau menurut Foucault misalnya, kalau Foucault kan ada di sini nih teman-teman. Kalau Foucault ya intersubjektif begitu ya, terus tidak bisa digeneralisasi bahwa ya epistem yang ada di barat tentu saja beda dengan yang ada di timur. Epistem yang ada di saya tentu saja berbeda dengan teman-teman gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita semua punya otentisitas masing-masing dan itulah kenapa eh, individu itu mempunyai konstitusi diri gitu ya. Bahkan Foucault menyebutnya sebagai Foucauldian ya. Saya mohon maaf misalnya apa ini anumertanya Foucault ataupun didesain oleh Foucauldian, oleh pengikutnya Foucault tentang the body as enterprise misalnya begitu ya. Sebagaimana Cristiano Ronaldo misalnya dia mengasuransikan kakinya gitu ya dan sebagainya. Jadi the body ini juga menjadi otentik. Nah, disitulah penelitian-penelitian yang memungkinkan untuk mengacu kepada Foucault begitu. Nah, ini bukan ini tetapi yang ini teman-teman. Nah, kalau ini yang positivistik. Saya kira seperti itu. Apa sih datanya? Ya tentu saja bisa didapat dari misalkan anak-anak gitu ya, atau balita atau remaja atau misalnya ya mahasiswa teman-teman tadi autobiografi apakah harus penelitian itu ya kalau dalam kajian teks begitu ya kajian seperti ini padahal tidak perlu harus misalnya yang secara serius begitu ya ini kan balik lagi ke passion teman-teman gitu ya saya bukan untuk ini tetapi saya hanya memodulasi misalnya passionnya senang ke kartun ya teman-teman silahkan aja gitu kartun pemerintahan dunia di representasi pemerintahan dunia di kartun apa itu namanya Oichiro Oda itu apa ya si eh, apa ya yang bajak laut itu teman-teman ya misalnya atau Naruto begitu ya kan sangat sangat kompleks ya muatan politiknya gitu kira-kira seperti itu ini bisa didapat dari pekerja dari pembuat kebijakan dan sebagainya tentang apa sih yang digali ya knowledge pengetahuan kepercayaannya keyakinannya pandangannya persepsinya teman-teman ini yang digali teman-teman bukan tahapan-tahapannya ya. Saya kira kalau tahapan-tahapannya begitu saja itu sudah banyak dilakukan, bahkan tidak perlu menjadi suatu karya tulis ilmiah. Ya kalau tahapan-tahapan kayak misalnya ya pemilu katakanlah ini pemilu ya kontroversinya ini, tetapi eh, kalau menggunakan analisis wacana kritis ataupun misalnya analisis wacana Foucauldian, dia lebih masuk lagi ke dalam teman. Bagaimana dibongkar pengetahuan yang berkembang di antara aktor penyelenggara pemilu, eh,
seperti apa misalnya, lalu relasi kuasanya seperti apa, epistemnya gitu ya, bagaimana mereka punya suatu perspektif atau cara berpikir yang seperti apa yang mempengaruhi perilaku dan sebagainya. Nah ini sampai ke situ, sehingga nanti desainnya ada banyak begitu ya. Lalu skill, attitude, ya sikap, ya nilai, pengalaman, nah tadi storytelling melalui cerita dan sebagainya, literasi, literatur gitu ya, ataupun artefak-artefak sosial seperti misalnya apa, ya banyak voice teman-teman ya, voice dan teman-teman melakukan feminis misalnya, sebagaimana saya ya orang orang yang marginal begitu ya, dianggap marginal dalam tanda kutip teman-teman, misalnya seperti perempuan pekerja seks ya voice mereka misalnya seperti apa, lalu secara etnografis bisa diteliti mengenai bagaimana mereka melakukan interaksi sosial, bagaimana mereka melakukan suatu ya mode bertahan diri dan sebagainya begitu ya. Mereka punya kode-kode tersendiri dan sebagainya. Terus kita lihat dari mana ya, misalnya wawancara ataupun kita ke diary-nya ya, apa namanya, ke curhatannya dia di buku diary-nya barangkali kalau dia punya, atau misalkan dari foto voice ya, foto voice, jadi foto-foto dia merekam foto suatu, lalu dia menceritakan, merefleksikan foto ini seperti apa. Oh dia, jadi ada satu penelitian teman-teman di apa di India begitu ya, tempat tempat pelacuran terbesar di India itu. Nah, jadi foto voice, menggunakan foto voice. Penelitinya ini membriefing para partisipannya, anak-anak yang ada di situ, lahir di situ, hidup besar di situ, anak-anak ini. Lalu mereka dibagikan kamera, lalu mereka menggali, menangkap, memotret gitu ya kesehariannya selama 1 bulan. Terus dicetak tuh hasil fotonya. Lalu dicetak, lalu mereka merefleksikan hasil foto-foto, gambar-gambar tersebut. Nah, anak-anak ini akhirnya dapat semacam apa ya, critical incident ya, insiden kritis, bahwa oh iya ya, kok kita nggak ada foto tentang sekolah belajar begitu ya, kayak misalnya yang di TV-TV ataupun misalnya yang dia dapat informasinya dari rekan yang di luar itu ya, di luar lokalisasi itu. Kok tempat kita jorok banget ya, misalnya dia motret temannya sendiri yang jorok banget dan sebagainya. Sehingga muncul kesadaran seperti itu ya. Kalau tidak distimulasi melalui foto seperti itu, mungkin tidak terjadi ya insiden kritis. Nah, padahal dalam suatu penelitian itu, data yang penting kira-kira adalah yang memberikan yang mencerminkan tentang insiden kritis tadi, ataupun yang memberikan wawasan baru begitu ya bagi pembaca tentu saja. Nah, ini artefak teman-teman. Ya, jadi itu teknisnya seperti itu kira-kira. Nah, sehingga misalnya ini, bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, hati-hati juga misalnya dalam taksonomi teman-teman, dalam menuliskan taksonomi begitu. Taksonomi itu apa ya? Ya kira-kira dalam tujuan penelitian gitu ya. Penelitian ini untuk mengeksplorasi, untuk mempelajari, untuk menginvestigasi, untuk menganalisis gitu ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi yang misalnya untuk mengetahui gitu. Nah, kalau untuk mengetahui itu apa ya? Level katanya kalau misalkan kita mengacu ke taksonomi Bloom itu kan sangat ya masih level 1 begitu. Jadi rendah gitu, tidak cocok untuk dijadikan sebagai taksonomi di dalam kerangka paragraf di karya tulis ilmiah, apalagi skripsi ataupun artikel. Untuk mengetahui ya, untuk melihat. Nah, ini enggak, teman-teman. Nah, sehingga ya level katanya yang di level 4 lah minimal, untuk mempelajari, untuk mengeksplorasi, menginvestigasi dan sebagainya. Nah, kalau ini kan by purpose gini, berdasarkan tujuannya untuk mendeskripsikan misalnya. Nah, ini kalau misalnya positifis ya, prediksi, kontrol ya, mengeneralisasi. Nah, kalau di ini tujuannya ya, kalau di interpretif atau di konstruktivis misalnya mendeskripsikan, menggambarkan, memahami, menginterpretasikan.
dikritis ya mengubah, emansipasi begitu ya, memberdayakan dan sebagainya. Kalau di postmodern, poststruktural, mendekonstruksi, memproblematisasi suatu gagasan tertentu, atau mempertanyakan begitu ya, atau menginterupsi suatu narasi-narasi besar yang sudah mapan diterima di masyarakat tentang legitimasi tertentu, legitimasi kebenaran tertentu, legitimasi sosial tertentu, legitimasi politik tertentu. Nah, itu dipertanyakan, didekonstruksi, dibongkar, teman-teman. Tentu saja ini suatu filsafat yang luas juga begitu ya. Kalau saya jelaskan satu persatu ya juga ya nggak memungkinkan untuk perkuliahan kita hari ini gitu teman-teman. Tetapi ini filsafat sendiri, teman. Dekonstruksi ya. Terutama ya tokoh-tokoh poststruktural Derrida, Foucault di sini. Ini tuh tujuannya ya tipe-tipenya ini teman-teman. Ya, misalnya eksperimental, survei ya, kuasi eksperimental. Kalau di interpretif, tradisi interpretif misalnya naratif ataupun etnografi tadi ya, fenomenologi, makna etnografi ini. Terus grounded theory misalnya. Ini bagaimana teman-teman melakukan penelitian induktif ya, naturalistik. Nah, ini kritis, neo-marxis, feminis, PAR ya, participatory action research, teori ras kritis, etnografi kritis. Nah, kalau di poststruktural atau postmodern misalnya teman-teman tipe-tipe penelitiannya, topiknya itu. Topik teman-teman. Type itu topik. Ya postkolonial misalnya, atau poststruktural, atau postmodern, atau queer ya. Ini biasanya ini LGBT kayak gitu-gitulah. LGBT. Realitasnya apa? Ya objektif, eksternal. Kalau di sini multiple realities. Jadi punya semacam keberagaman gitu ya. Bahwa makna itu beragam dan sebagainya. Berdasarkan apa? Konteks, terikat dalam konteks. Jadi berdasarkan konteks waktu, konteks budaya, konteks sosial, konteks politik, gitu ya teman-teman ya. Tempat, nah, makanya tempat juga ya juga terikat ya terhadap konteks. Misalnya di judul, kalau misalnya yang sensitif terkait judul, ya karena misalnya kita terikat dengan konteks, ya konteks etik khususnya begitu ya. Ya judul kalau misalnya yang sensitif ya judulnya jangan terlalu diperlihatkan tentang misalkan tempatnya di mana di Kota Bandung atau di ini. Tapi lebih kepada misalnya konteks Bandung itu seperti apa sih karakteristiknya. Jadi itu yang dimunculkan, nggak perlu nama tempatnya, apalagi yang spesifik seperti desa dan sebagainya. Kalau sensitif topiknya ya. Tapi kalau misalnya ya yang ini nggak memicu suatu stigma tertentu di masyarakat ya boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi etika dalam konteks research ya tentu saja sangat diperhitungkan kalau di luar ya. Kalau di kita mungkin masih belum terlalu. Tapi kan kita juga harus bergerak ke arah sana. Seperti itu teman-teman, multiple realities dan sebagainya. Terus ethics, nah ini di sini ethics. Bagaimana negosiasi akses, bagaimana peran peneliti dan yang diteliti gitu ya. Jadi ya perkenalan dulu, bagaimana misalnya rekrutmen. Jadi peneliti itu misalnya bukan memilih informan atau kalau misalnya di penelitian yang interpretif ini di sini bahasanya juga sudah bukan informan teman-teman, tetapi partisipan gitu ya. Apalagi jangan kalau menggunakan subjek. Nah ini kurang etis juga gitu. Jadi bagaimana partisipan? Karena partisipan itu kan dia yang mengalami secara langsung. Narasi tentang hidupnya dia, partisipan itu punya pengalaman, lalu bagaimana mereka memaknai pengalaman dan sebagainya. Ini negosiasi akses gitu ya. Seperti itu. Terus peran peneliti yang diteliti, lalu mungkin ada benefits ya, dan impacts dari penelitian ini kira-kira akan mengubah suatu apa gitu ya, fenomena apa yang lalu ada intervensi apa misalnya kira-kira seperti itu.
keberlanjutan, kontribusi dan implikasi, dan ya nilainya lah gitu ya dari findings. Nanti contohnya akan kita lihat. Nah, ini layers of argumentation teman-teman ya. Jadi Anda misalnya meneliti ataupun melaporkan penelitian ini ya jangan hanya klaim kita ya, tapi reasoningnya lalu evidence-nya juga harus muncul. Jadi contohnya misalnya di karena ini ya, contohnya misalnya jadi ada konsep itu CREO ya, CREW, Claim, Reasoning, Evidence. Nah, saya coba untuk memberikan contoh ini. Oh, nah, ini. Nah, misalnya teman-teman contoh dari itu ya, slide tadi, layers of argumentation misalnya. Meskipun secara internasional, kajian mengenai kebijakan penanganan prostitusi menunjukkan berbagai kemajuan. Nah, ini klaim kan, teman-teman. Jadi secara internasional, kajian mengenai kebijakan penanganan prostitusi ini menunjukkan berbagai kemajuan. Nah, ini klaim. Lalu kita reasoningnya bagaimana? Ya, mengalami berbagai kemajuan, menunjukkan berbagai kemajuan. Apakah itu masuk akal? Ya, saya kira itu logika yang sederhana. Air mengalir dari hulu ke hilir, ataupun kita tumbuh, pepohonan tumbuh, ya gitu ya. Jadi mungkin saja sangat mungkin di dalam konteks penelitian bahwa penelitian dengan topik ini juga berkembang gitu ya, menunjukkan berbagai kemajuan. Nah, itu reasoningnya. Lalu evidence-nya mana? Oh, ini evidence-nya di sini. Jadi tunjukkan evidence-nya. Nggak boleh cuman ya klaim saja maupun reasoning-nya saja gitu. Tapi tunjukkan evidence-nya sebagaimana layers of argumentation tadi. Nah, lalu untuk mengisi apa sih Pak evidence ini? Tidak hanya untuk bukti ini secara klaim secara utuh begini ya teman-teman, perasa ini, tetapi misalkan secara internasional ini. Secara internasional itu harus bertanggungjawabkan. Misalnya gini, kalau saya menunjukkan buktinya cuma satu, katakanlah Armstrong doang. Ini kalau nggak salah di Australia begitu ya. Penelitiannya di Australia ataupun di Selandia Baru. Nah, kalau cuma satu di sini saya sitasi, artinya secara internasional ini saya belum mewakili gitu ya. Klaim saya tentang internasional ini belum mewakili kalau cuma satu. Makanya harus banyak. Karena di sini saya mengklaim secara internasional. Terus di sini ada kata-kata tadi progres gitu ya, menunjukkan berbagai kemajuan. Contohnya gimana kok berbagai kemajuan? Ya lihat, misalkan di tahunnya di sini ada penanda waktu dari mulai tahun 2010 sampai 2018, 2019, 2020, 2022. Jadi klaim saya tentang berbagai kemajuan dalam topik riset ini terwakili, gitu, dapat diberikan evidence-nya. Kira-kira lapisannya seperti itu. Lalu ada gap di sini. Namun ada kekosongan literatur mengenai ini. Nah, biasanya kekosongan, sedikit bukti empiris, atau belum banyak penelitian terkait. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang menunjukkan tentang gap research. Setelah itulah yang kita perlukan. Untuk apa? Untuk mengargumentasikan bahwa penelitian ini urgent, penting untuk dilakukan. Gitu ya. Di sini kira-kira di paragraf pertama, paragraf awal-awal. Jadi dengan menampilkan tadi ya lapisan argumentasi seperti itu, ini hanya contoh ya teman-teman ya. Dan
lalu gap-nya dimunculkan sehingga teman-teman bisa membentuk paragraf yang argumentatif gitu. Jadi tidak hanya klaim. Nah, misalnya di sini di paragraf kedua saya tentu tadi posisi epistemologisnya harus jelas. Saya menggunakan epistemologi poststruktural dengan realistic mentality dari Foucault ya sebagai jangkar teoritis. Jadi dengan epistemologi poststruktural dan ini sebagai jangkar teoritis, studi ini dilakukan untuk merekonstruksi dan mendekonstruksi sekaligus ini. Nah, ini ada taksonomi yang tadi, rekonstruksi dan dekonstruksi. Ini tujuan penelitiannya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan, ini layer of argumentation ya, claim, ada reasons, ada evidence. Nah, minimal 3 itu ya. Ini keterandalan apa ya, warrants ya, keterjaminan lah kira-kira begitu. Jadi ini argumennya. Lalu di sini baru acknowledgement, pengakuan atau ya bagaimana responsnya terhadap argumentasi kita. Sehingga kalau ini lapisan-lapisan ini ada, ya buatlah dosen penguji itu kesulitan untuk membantah begitu ya argumentasi Anda begitu. Dan ini tidak hanya berlaku bagi praktek tulisan, praktek menulis teman-teman, tapi juga praktek lisan ya. Anda nanti jadi politisi, tentu saja sangat memerlukan argumentasi seperti itu, bangunan argumentasi yang berlapis seperti ini. Sehingga ya Anda berdebat misalnya ya dengan argumentasi. Mana datanya, evidence-nya ada. Reasoning-nya seperti apa, klaim Anda jelas. Gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, untuk mempelajari itu juga ya teman-teman coba apa ya akses ya dari database ini ya. Kalau bisa kenapa sih di database ini ya nggak keluar dari sini? Karena apa? Kalau misalnya teman-teman aksesnya ke Google Scholar ataupun ke JSTOR kayak gitu-gitu ya, itu bukannya nggak ada yang bagus, banyak banget yang bagus, tetapi banyak juga yang nggak bagusnya. Jadi saya kira dalam konteks ya, bukan saya underestimate atau gimana, bukan. Ini dalam konteks kita belajar, artinya katakanlah teori input proses output lah gitu ya. Kita input, kita makan makanan yang bergizi, lalu nanti outputnya kita menjadi sehat badan kita. Kira-kira seperti itulah kira-kira analogi untuk ini. Jadi saya menekankan bahwa teman-teman mungkin perlu kita mengakses ya, bukan hanya teman-teman tapi saya juga gitu mengakses dari sini. Bukan hanya kalau misalkan di Google Scholar itu karena banyak yang kurang ininya sehingga ini kita bisa apa ya terjebak di yang kurang bagus seperti itu. Nah, terus kita ke sini ya. Ini contoh dari misalnya bagaimana analisis wacana Foucauldian dilakukan. Dari narasi apa? Perempuan yang hidup di dengan objek visual di Sudan Timur. Ini adalah temuannya ketidakberdayaan, normalisasi, dan resistensi. Ini adalah misalnya sudah memiliki prevalensi yang tinggi mengenai pernikahan anak dan sunat perempuan yang menyebabkan resiko yang tinggi berkembangnya penyakit ini. Nah, ini adalah ontologi, kasusnya gitu ya. Kasusnya seperti ini. Ini adalah ontologi. Sehingga kira-kira nulisnya ya seperti ini. Sedikit, nah ini sedikit ya. Kalau view itu kan berarti kan maknanya beberapa dan sedikit begitu ya. Sedikit studi mengenai atau yang mengkaji peran relasi gender gitu ya dengan obstetrik visual di Sudan. Nah, ini adalah gap-nya. Tadi yang kita bahas ya. Jadi ini gap-nya. Untuk mengeksplorasi hubungan kekuasaan yang terasosiasikan yang mungkin menempatkan perempuan pada resiko yang tinggi penyakit ini gitu ya. Kami melakukan 9 wawancara dengan perempuan yang hidup dengan penyakit ini di Sudan Timur. Nah, ini tujuan penelitiannya. Ini tujuan penelitiannya.
Lalu ini adalah metodologinya, interview, gitu ya. 999 perempuan. Dengan menggunakan analisis wacana Foucauldian, kami mengidentifikasi 3 wacana. Ini. Jadi powerlessness ya, normalisasi dan covered resistance. Ini temuannya. Kenapa bisa muncul temuan seperti itu? Nanti kita bahas sebentar. Terus power relation yang ada di antara perempuan ini menjadi apa? Hubungan kekuasaan yang ada antara perempuan dengan anggota masyarakat yang lainnya mengungkapkan tentang internalisasi dari norma sosial sebagai kebenaran absolut. Nah, ini digarisbawahi lagi. Jadi ini realitasnya ya. Realitas di sana seperti ini. Jadi norma sosial sebagai kebenaran absolut. Dan itu harus dipatuhi oleh perempuan dan sebagainya. Nah, ini findings ini menyarankan tentang apa? Asesmen kontekstual yang dapat bermanfaat bagi intervensi kesehatan maternal. Nah, ini adalah findings-nya. Oke, teman-teman, langsung saja misalnya ke epistemologi. Kenapa sih dia menggunakan menggunakan Foucauldian analisis wacana Foucauldian? Di sini misalnya feminist post-structuralist theoretical framework. Nah, disinilah yang tadi saya katakan posisi epistemologi dalam penelitian. Jadi dia dengan menempatkan ini gitu ya di paragraf-paragraf awal sehingga dia bisa memilih ya, si peneliti bisa memilih teori apa yang digunakan. Nah, sebagai mempedomani penelitian ini. Di post-structuralis tadi ya sudah disinggung di PPT, feminis juga gitu ya. Ini dari Michel Foucault. Terus teorinya apa? Genealogis Foucault, analisis genealogis Foucault mengasumsikan tentang apa sih proses sosial dan pergeseran ya di antara kekuasaan, pengetahuan dan tubuh dapat menjelaskan pergerakan dari sejarah di sini. Jadi ada power, ada knowledge, ini sebagai parameter teorinya dan the body. Oke, karena ini menggunakan ini epistemologi. Lalu metodologinya apa tadi? Interview dan observasi di sini ya. Interview. Jadi wawancara individu dan observasi. Karena dia menggunakan metodenya interview secara naratif ya, wawancara naratif, sehingga parameter teoritis ini kita harus ubah menjadi bentuk pedoman wawancara, kira-kira seperti itu. Tapi semi terstruktur gitu teman-teman, untuk mengeksplorasi pengalaman personal dari perempuan yang hidup dengan penyakit tersebut di Kasal. Nah, ya ibaratnya ini adalah bagaimana kita memancing ikan begitu ya, menggunakan suatu metode tertentu dan sebagainya. Di sini misalnya kita langsung ke datanya ya. Kenapa sih bisa muncul temuan seperti itu? Ya, di sini my husband ya sudah sangat tua dan sudah pernah menikah sebelumnya. Nah, dia memiliki istri dan istri gitu ya. Dia memiliki 2 istri yang lainnya begitu. Nah, terus kira-kira kok bisa ya bisa muncul data seperti ini? Kira-kira dari teori ini dia buat pedoman wawancara seperti apa sih gitu ya? Ya, apa sih yang terkait dengan power, dengan kekuasaannya dia? Bagaimana dia bisa untuk menentukan siapa yang menjadi katakanlah suaminya dan sebagainya begitu ya. Nah, di sini husband ya, my husband laki-laki, dia sudah pernah menikah sebelumnya dan sudah memiliki istri. Lalu dia dibawa oleh ayah saya kepada saya. Jadi bukan dia bertemu secara langsung dan saling suka begitu, tetapi dibawa oleh ayahnya. Padahal saya tidak tahu tentang pernikahan sebelumnya. Nah, ini juga terkait dengan parameter yang kedua tentang knowledge gitu ya. Jadi ini powernya dia, bagaimana konstitusi diri dia, bagaimana dia punya kuasa untuk menentukan siapa yang menjadi suaminya, siapa yang dia kehendaki untuk dikenali dan sebagainya. Tetapi ini di sini mencerminkan datanya mencerminkan bahwa dia ini bukan
yang berkuasa untuk menentukan pernikahan, tetapi ayahnya, gitu ya kira-kira. Dan saya tidak mengetahui apapun tentang pernikahan. Ini aspek dari knowledge tadi. Oh, dia tidak punya preference yang bisa menjadi apa ya, katakanlah bisa dilakukan untuk pernikahan tersebut. Ya, mereka hanya membawa saya dan lalu pergi begitu ya, tidak ada diskusi lebih lanjut. Mereka hanya membawa saya. Nah, di sini juga the body tadi. Parameter yang ketiga, the body. Kira-kira apa sih yang bisa kita tanyakan tentang the body ini? Ya, mungkin contohnya ya kalau misalkan keluar rumah tuh sampai mana dan siapa dengan siapa dan sebagainya gitu ya. Bagaimana pergeseran tubuh itu bisa dilakukan? Apakah dia bisa keluar rumah semau dia ataupun misalnya harus ikut patuh terhadap aturan tertentu atau dengan izin tertentu dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dilakukan untuk mengeksplorasi misalnya pengalaman. Sehingga muncullah data seperti ini. Kira-kira parameter teori itu ketika dikombinasikan dengan metode tertentu dan dalam konteks ini adalah wawancara, lalu menjadi pedoman wawancara dan dihasilkan data seperti ini. Kira-kira parameter apa yang bisa dijadikan pertanyaan? Parameter teoritis apa yang bisa dijadikan pertanyaan untuk partisipan kita? Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Itu contoh-contoh yang mungkin nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut karena waktunya sudah 14 lebih 5 dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Nanti mungkin referensi dan yang lain-lain bisa saya kirim melalui Ibu Dr. Caroline. Saya kira cukup di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Caroline Pascarina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teza. Ini mohon maaf sekali ya karena keterbatasan waktu. Padahal sebenarnya masih cukup panjang kelihatannya ya materinya tadi. Meskipun juga kita sudah sempat mendengarkan bagaimana analisis Foucauldian itu diterapkan sebagai sebuah metode. Tadi sudah banyak contoh yang disampaikan melalui artikel publikasi ya, artinya bahwa metode itu sudah diterapkan, sudah menghasilkan data dan dianalisis sehingga kemudian bisa menghasilkan temuan. Nah, ini maknanya adalah bahwa metode Foucauldian itu bukanlah sebuah metode yang begitu sulit diterapkan atau abstrak ya, abstrak untuk diterapkan begitu. Itu sangat mungkin dioperasionalisasikan ya, meskipun tadi juga ada poin penting yang perlu kita garis bawahi bahwa aplikasi atau penerapan ataupun operasionalisasi dari metode Foucauldian ini bervariasi ya Pak Reza tadi. Betul. Ada yang fokusnya pada teksnya saja, ada yang kemudian melihat dari sisi intertekstualitasnya ya, keterkaitan antar teks, ada yang menggunakan artefak sumber data yang beragam. Jadi bahkan juga yang mungkin termasuk inovatif ya, karena di Indonesia mungkin belum banyak yang menggunakan tadi foto voice ya, foto voice. Jadi ini buat 3 orang yang tersisa di Zoom meeting ini, sebenarnya ini menjadi sebuah tawaran metodologis ya, untuk tidak untuk keluar dari kemapanan metode sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa kan kritis gitu ya, wow, bongkar ini, bongkar itu ya. Tapi begitu nulis skripsi pengen yang aman aja gitu, yang udah ada contohnya ya. Tapi saya percayalah enggak lah ya, mahasiswa ilmu politik mah kan menyuarakan perubahannya gencar gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dibuktikan dengan sikap kita keseharian. Metodologi itu sesuatu yang sifatnya mapan ya. Jadi ini sebuah tantangan tersendiri untuk kita mengkritisi metodologi yang ada dan sebenarnya kajian-kajian. Nah, ini yang progresif ya, harus dibuktikan nih. Jangan progresif pas skripsian
yang gampang lulus aja. Itu mah nggak progresif, itu mah status quo. Iya, sebetulnya bisa Bu dengan pendekatan etnografis, pendekatan Heeh, intertekstual tadi. Jadi sangat betul. memungkinkan naratif gitu ya. Jadi teman-teman Heeh, jangan terlalu take it for granted gitu ya dalam heeh. menerima isu misalkan oh pakai Foucault sulit dan sebagainya. Sebetulnya enggak juga gitu. Betul sekali. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Teza ya selama 2 minggu terakhir ini mudah-mudahan juga menginspirasi ya teman-teman bahwa metode riset itu sangat beragam, tidak terbatas hanya pada survei. Survei pun sebenarnya banyak jenisnya. Kualitatif banyak variasinya, tadi Pak Tessa sudah cerita, ada etnografi, ya ada studi-studi feminis, itu pun juga variasinya luar biasa banyak, teknik pengumpulan datanya juga sekarang terus berkembang, apalagi di era kemajuan teknologi informasi dan teknologi digital, sumber data itu menjadi sangat bervariasi, ya kita bisa pakai big data analisis, ya kita bisa pakai sumber-sumber yang tersebar di dunia maya, dan seterusnya. Tapi kalaupun kita melakukan pengumpulan data ke lapangan, juga teknik-tekniknya juga sekarang sudah banyak berkembang. Ya, jadi kita pun sebagai dosen ya menyesuaikan ya Pak Tesa. Enggak Iya, gitu-gitu aja nih. Pak Tesa juga waktu penelitian disertasi itu pengumpulan datanya bervariasi ya Pak Tesa, apalagi karena variasi. informannya tidak mudah untuk speak up ya, karena beliau ini Pak Tesa ini meneliti tentang perempuan pekerja seks komersial ya. Kan nggak bisa ya diwawancara secara formal begitu, karena Apalagi secara informasinya kan kuantitatif ya Bu, kuantitatif betul. susah. Kalau tidak salah sempat menyamar juga jadi tukang ojek ya Pak Teza untuk mengembangkan ini raport atau kedekatan ya dengan partisipan tadi istilah Pak Teza ya. Tuh, beliau aja Trustworthiness. menyamar tuh jadi tukang ojek ya. Karena nggak bisa ujuk-ujuk datang gitu ya bawa surat izin penelitian, saya lagi penelitian ya belum tentu juga informasinya benar. Ya, Itu belum tentu informasi yang diberikan itu benar, bisa jadi hanya formalitas. Yang lebih buruk bisa jadi Anda juga di- dihalau ditawari. dihalau orang sana ya. Enggak, kita nggak perlu ada orang luar gitu. Itu juga resiko ya penelitian. Jadi kita tidak bisa sekedar datang ke lokasi penelitian itu secara formal begitu. Ini teknik-teknik penelitian yang perlu terus dikembangkan. Jadi membayangkan aktivitas riset itu kayak apa ya, proses linear. Pokoknya udah ada surat izin, tenang aja lah. Ya, Tidak semudah itu ya Pak Tesa, ini negosiasi beliau punya akses itu pengalaman pengalaman real nih ya. Saya nggak eh, bohong, tidak sedang menakut-nakuti, tapi itulah tantangannya gitu. tantangan. Ya Pak Tesa, beliau penelitian di 5 kota ya di Indonesia ya, Betul Bu. betul ya. Iya betul. Dan pengalaman di tiap lokasi itu pasti beda-beda ya. Ada Beda yang open, ada berdasarkan yang curiga. lokalitas tertentu. Ya betul, ada yang curiga atau mungkin ada juga yang mengharuskan kita memahami konstruksi kekuasaan di satu lokasi, apalagi tempat-tempat yang apa, yang tadi ya, yang marginal itu biasanya di sana juga ada struktur kuasa lokal gitu. Kita harus approach siapa dulu gitu ya, bukan ke RT RW mungkin ya. Mungkin di Iya, daerah-daerah tertentu menemukan harus orang-orang yang kemana relevan dulu. ini penuh tantangan memang Bu. Nah itu. Jadi em, metode analisis wacana itu sebenarnya sangat mungkin dilakukan baik itu dengan studi lapangan maupun studi library ya atau studi pustaka ya yang apa desk ya yang kita lakukan di balik meja. Tapi bukan berarti kalaupun di balik meja kemudian kita apa jadi lebih mudah gitu, enggak juga ya Pak Tisa ya. Enggak, Bu. Jadi bukan studi literatur, tetapi lebih ke tadi Betul. kajian teks mungkin ya, atau Ya. kajian semiotika begitu. Sehingga resourcesnya tentu saja empiris tentu gitu ya, Mm-mm. tetapi Mm-mm. bukan dari literatur gitu teman-teman. Nah, kalaupun Nah, misalkan pakai literatur ya, saya nggak tahu. Ada kan perguruan tinggi yang memang tidak mengizinkan untuk hanya studi literatur untuk karya tulis ilmiah tugas akhir itu ya Bu, gitu. betul. Ya, Mm-mm. itu.
Nah, itu tadi ya, mudah-mudahan nanti Pak Tessa juga berkenan men-share materi yang Baik. dipaparkan baik minggu lalu maupun hari ini supaya teman-teman bisa mempelajari lebih jauh. Dan kalau ada yang tertarik untuk mendiskusikan lebih jauh ya dengan Pak Tessa, mungkin tidak terbatas pada materi yang disampaikan hari ini dan kemarin, tapi juga mungkin tertarik menindaklanjuti topik risetnya dengan menggunakan pendekatan kodial. Saya rasa mudah-mudahan dan saya memohon perkenan Pak Tessa untuk bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk diskusi lebih lanjut ya. Nanti Pak Tessa Tentu Ibu, mungkin sangat bisa share. ditunggu dengan senang hati. Silakan Nah, kalau tuh. ada yang perlu lebih jauh kita diskusinya, monggo di kontak saja di Instagram saya, misal DM Teza Yuda, Teza Yuda udah. Nah, tuh sudah bisa melalui medsos ya. Silakan dicari akun Instagramnya, boleh di follow juga sehingga bisa di DM gitu ya untuk komunikasi lebih jauh. Beliau juga punya podcast masih video Masih podcast. Ibu, Tuh. masih. Masih ya, silakan cari di YouTube ya, apa kata kunci atau Andaru akun Media. Hah? Andaru Apa? Media. Andar Andaru Media tuh. Media. Andaru Media. Nah, silakan ya di search. Kalau nggak salah di situ juga ada konten tentang metode riset yang saya perhatikan ya. Iya. Nah, jadi bisa follow akun-akun media sosial beliau untuk mendapatkan wawasan lebih luas lepas dari materi yang disampaikan beliau selama 2 kali pertemuan di kelas kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Teza sudah meluangkan Terima kasih waktu Ibu. untuk berbagi dengan kami di sini. Mohon maaf kekurangan dari kami ya, ini mahasiswanya semakin ke sini semakin berkurang. Maklumlah. Tidak apa-apa, yang penting yang bertahan ini mudah-mudahan bisa memperoleh pengetahuan yang lebih banyak, keterampilan yang lebih banyak juga untuk mengoperasionalkan metode Foucauldian di dalam analisis wacana kritis. Demikian saya tutup perkuliahan kita hari ini. Selamat sore dan sehat-sehat selalu ya Pak Tessa dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf lahir batin, ini mungkin Mohon maaf pertemuan lahir kita terakhir. batin Ibu. Iya, Terima kasih sampai banyak. ketemu lagi semuanya. Selamat sore. Sore Ibu.